Oke, Assalamualaikum guys. Sebelum saya mempresentasikan tentang pemeliharaan karyawan, jangan lupa di subscribe, di komen, di like ya guys. Oke, mari kita presentasikan tentang pemeliharaan karyawan. Dipersembahkan oleh Rizal Setia Hambawi dengan NIM 191010 50 34 49. Mari kita jelaskan apa pemeliharaan karyawan itu. Pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan, sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan sangat perlu mendapatkan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Pengertian pemeliharaan karyawan. Maintenance. Pengertian pemeliharaan maintenance adalah kegiatan untuk memelihara, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan agar mereka bekerja sama sampai pensiun dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Oke, next. Oke. Dan menurut para ahli pemeliharaan karyawan, menurut Asibuan, usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan dan mendasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsisten. Dan menurut Edwin B. Filippo, pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Karyawan adalah aset kekayaan utama setiap perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapainya tidak tujuan perusahaan. Pengertian tujuan pemeliharaan karyawan. Pemeliharaan karyawan dilakukan dengan tujuan, baik demi kepentingan perusahaan maupun para karyawan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan adalah agar meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin, dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas. Dan adapun tujuan pemeliharaan karyawan ada 8, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya, pengertian metode pemeliharaan. Metode pemeliharaan terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan karyawan, yaitu metode komunikasi, insentif, kesejahteraan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Dan adapun macam-macam metode, yang pertama metode komunikasi, metode insentif, metode kesejahteraan karyawan, metode keselamatan dan kesehatan kerja,
Dan yang kelima, metode hubungan industrial. Selanjutnya, dan ini penjelasan dari metode komunikasi. Yang pertama, metode komunikasi, communication method, merupakan napas kehidupan suatu perusahaan karena kegagalan dalam pencapaian tujuan. Perusahaan dapat disebabkan oleh proses komunikasi yang tidak efektif, sehingga komunikasi sangat penting ketika menjalankan aktivitas perusahaan. Komunikasi disebut efektif jika informasi disampaikan dua arah dalam waktu singkat, jelas, dipahami, dipersepsikan, ditafsirkan, dan dilaksanakan sama dengan maksud komunikator. Dan adapun yang kedua, penjelasan dari metode insentif. Metode insentif method merupakan tindakan yang tepat demi pemeliharaan karyawan, yaitu dengan pemberian insentif secara adil dan layak, supaya karyawan merasa mendapatkan perhatian dan pengakuan atas prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan loyalitas karyawan akan lebih baik. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Seorang atasan yang cakap selalu memperhatikan prestasi kerja setiap individu bawahannya supaya dapat memberikan insentif yang sesuai untuk memotivasi gairah kerja bawahannya. Dan adapun yang ketiga, penjelasan dari metode kesejahteraan karyawan. Metode kesejahteraan karyawan, method of employee benefits, merupakan wujud perhatian pada tingkat kesejahteraan karyawan agar merasa betah tetap bekerja sampai pensiun. Memang tidak mudah untuk mengetahui secara pasti mengenai pemahaman tentang kesejahteraan tersebut bagi setiap karyawan, tetapi karena yang dimaksud kesejahteraan. Dan yang keempat, penjelasan dari metode keselamatan dan kesehatan kerja. Metode keselamatan dan kesehatan kerja, method of safety and health, bertujuan agar para karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan lainnya yang dapat menurunkan atau bahkan dapat menghilangkan produktivitas kerja, dan agar karyawan mendapat kesehatan yang optimal sehingga mencapai produktivitas yang maksimal, kondisi yang kerja kondusif untuk mewujudkan derajatnya kesehatan. Pencegahan kecelakaan kerja bagi karyawan merupakan prakondisi yang mencakup beban kerja, beban tambah akibat lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. Dan adapun yang kelima, metode hubungan industrial. Metode hubungan industrial, method of industrial relation, bertujuan ingin mencapai terciptanya suatu kondisi kesejahteraan bersama antara karyawan dan pengusaha. Pengusaha didorong untuk memperlakukan karyawan secara manusiawi dan menekankan kemitraan yang sejajar, sementara karyawan didorong untuk menumbuhkan rasa ikut, memiliki dan mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Pengusaha, karyawan, dan pemerintah di dalam hubungan industrial saling bekerja sama untuk menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Oke, selanjutnya. Adapun ada asas-asas pemeliharaan karyawan. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga,
asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, asas peraturan legal. Yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis program kesejahteraan karyawan. Oke. Yang pertama, asuransi. Program asuransi bertujuan untuk melindungi setiap karyawan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi ketika bekerja ataupun yang sedang tidak bekerja. Dan yang kedua, pemberian fasilitas. Fasilitas adalah salah satu penunjang dalam kesejahteraan karyawan. Fasilitas diperlukan oleh karyawan sebagai penunjang aktivitas. Yang ketiga, pemberian pensiun. Berarti perusahaan memberikan sejumlah tunjangan kepada karyawan di masa punah, waktu ia bekerja pensiun dapat terjadi karena usia yang telah melewati masa produktif. Dan yang keempat, program rekreasi atau hiburan dalam menjalankan aktivitas yang menunjang kegiatan perusahaan. Para karyawan mencapai titik jenuh di mana ia merasa bosan atau malas dalam mengerjakan segala sesuatu yang bersifat rutinitas. Oke, selanjutnya, peraturan pemerintah. Suatu perusahaan bertujuan agar produknya itu dapat dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu diatur melalui berbagai mekanisme peraturan perundang-undang yang mengatur keamanan dan keselamatan kerja UU Nomor 1 Tahun 1970. Okay, next. Ekonomi. Pemeliharaan karyawan bagian ekonomi. Untung rugi dalam pemeliharaan karyawan atau keamanan dan keselamatan merupakan kerja pendorong terkuat dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu perusahaan dalam kegiatannya akan selalu bergerak menurut pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Dan adapun kemanusiaan. Karyawan yang bekerja di perusahaan adalah manusia biasa, bukan hanya sebagai alat produktif, tetapi juga merupakan aset perusahaan. Oleh sebab itu, program pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja ini seharusnya didorong oleh rasa balas kasihan semua makhluk, yaitu rasa kemanusiaan. Oke, cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.